Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini, aku akan menceritakan tentang cafe imut di sudut kota, Sweet Little Cave, milik Adelia. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kafe yang lahir dari rasa sunyi. Pagi itu kota masih lembab oleh embun ketika Adelia Shasa membuka pintu kafe kecilnya. Sebuah bangunan berwarna krem pastel di sudut jalan yang jarang dilewati orang. Lampu-lampu gantung berbentuk hati memantulkan cahaya lembut, dan aroma vanila mencium udara seolah menyapa siapa saja yang masuk. Kafe itu bernama Sweetling Corner, tempat yang ia bangun dari rasa sepi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Setelah kehilangan pekerjaan kantoran dan mengalami masa-masa hidup yang bikin dada sesak, Adelia memutuskan membuka usaha yang betul-betul mencerminkan dirinya. Lembut, hangat, dan penuh detail kecil yang bikin orang tersenyum. Pagi ini, ia menata rak display. Ada donat bentuk beruang, croissant meniru ekor kucing, dan minuman strawberry latte dengan foam wajah kelinci yang tampak seperti mau bilang halo. Adelia mengusap sedikit krim di satu sisi donat beruang. Lucu banget, tapi kamu harus lebih rapi, gumamnya sambil tertawa kecil. Belum lama ia membuka kafe, tapi tekadnya keras. Ia ingin semua makanan di sini bukan hanya enak, tapi menghibur orang. Mengisi hari mereka seperti bagaimana ia ingin hari-harinya juga terisi. Bel pintu berbunyi. Pelanggan pertama hari itu datang, seorang mahasiswa cowok yang tampak masih ngantuk berat. "Pagi, bisa yang bikin aku bangun," katanya sambil mengucek mata. Adelia tersenyum. "Kalau gitu, coba minuman spesialku." Ia menyiapkan karamel berkafe, cappuccino dengan foam beruang kecil mengapung di tengah cangkir. Cowok itu menatapnya lama. "Ini lucu banget. Aku jadi nggak tega minum." Adelia terkekeh kecil. Kalau nggak diminum, dia sedih. Cowok itu akhirnya meminum sedikit, lalu matanya melebar. "Enak banget. Kenapa kafe ini sepi? Padahal kualitasnya gila?" Pertanyaan itu menancap dalam hati Adelia. Ia juga bertanya hal yang sama. Tempatnya cantik, makanannya cute, dan rasanya ia buat dengan sepenuh hati. Tapi pengunjung belum banyak. Saat mahasiswa itu duduk dan mulai memotret minumannya, Adelia berdiri di balik meja bar, memandang kursi-kursi kosong yang berjajar seperti penonton yang belum datang. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Tenang, Del. Ini baru permulaan. Kita bakal ramai suatu hari." Dan tanpa ia tahu, foto dari mahasiswa itu akan menjadi awal perubahan besar bagi Sweetling Corner. Foto yang mengubah segalanya. Siang hari berjalan lambat untuk Sweetling Corner. Hanya 3 pelanggan datang, 2 ibu-ibu yang memesan matcha panda latte, dan 1 anak kecil yang langsung jatuh cinta pada puding bentuk anak anjing. Sambil mengelap meja, Adelia Shasa memeriksa ponselnya. Tidak ada notifikasi penting. Tidak ada pesan. Tidak ada perubahan. Hingga tiba-tiba, BRRT, BRRT, BRRT. Ponselnya bergetar bertubi-tubi. Adelia melirik, heran. Ada puluhan notifikasi Instagram muncul dalam hitungan detik. Range student tagged you in a post. 25 new likes. 43 new likes. 97 new likes. Hah?
Adelia mengerutkan kening dan langsung membuka Instagram. Mahasiswa ngantukan tadi pagi ternyata memposting foto minuman beruangnya. Captionnya, "Minumannya lucu banget sampai nggak tega, tapi demi nilai kuliah tetap diminum. Hidden game parah." Foto itu viral kecil-kecilan. Komentar bermunculan. Lokasinya di mana? Cute banget, astaga AA. Besok gue dateng. Kafe apa sih ini? Estetik bed. Adelia menutup mulutnya, tercengang. Astaga, apa ini beneran? Bel pintu tiba-tiba berbunyi cepat, ting, ting. Dua cewek SMA masuk tergesa-gesa. "Mbak, ini bener kafe yang viral tadi? Kami mau pesan minuman beruang." Adelia sampai kaku sejenak. Iya. Silakan duduk." Lalu dua pelanggan lagi masuk. Dan 3 orang lagi. Lalu sepasang pacar. Kemudian seorang ibu membawa anak. Dalam 30 menit, kafe yang biasanya sepi itu berubah ramai, penuh suara tawa, foto-foto, dan bau kopi yang menghangatkan suasana. Adelia bekerja tanpa henti, menuang espresso, menggambar foam hewan lucu, menata kue-kue kecil yang bentuknya seperti karakter kartun. Adelia, pesanan panda latte 2, minuman anjing 1, donat beruang coklat habis enggak, Mbak? Suara-suara itu membuatnya hampir kewalahan, tetapi ia juga merasa dadanya penuh dengan sesuatu yang hangat. Sweetling Corner akhirnya hidup. Di tengah keramaian itu, Adelia berdiri sejenak, memandang semua yang terjadi, orang-orang yang tersenyum, memotret, menikmati sesuatu yang ia buat dengan sepenuh hati. Ia menatap tangannya sendiri, sedikit gemetar karena lelah dan terharu. Kayaknya, ini baru awalnya, ya? Tanpa ia sadari, di luar kaca kafe, seorang pria berjas abu-abu memperhatikan keramaian itu dari jauh. Ekspresinya sulit dibaca, namun jelas ia memperhatikan Adelia dengan sorot berbeda. Orang yang kelak akan mengubah banyak hal dalam perjalanan Sweetling Corner. Pria berjas abu-abu. Keramaian hari itu meninggalkan sisa-sisa kelelahan di tubuh Adelia Shasa. Malam turun perlahan, dan Sweetling Corner akhirnya kembali sepi setelah pelanggan terakhir melambaikan tangan pamit. Adelia duduk di kursi dekat jendela, meneguk teh chamomile untuk menenangkan diri. Baru saja ia menarik napas lega, bel pintu berbunyi pelan. Ting! Masuklah seorang pria berjas abu-abu, orang yang sejak siang tadi sempat ia lihat berdiri di luar, memperhatikan dari kejauhan. Tingginya semampai, rapi, dan terlihat lebih cocok berada di ruang kantor ketimbang kafe mungil berwarna pastel seperti ini. "Selamat malam," ucap pria itu. Suaranya tenang tapi tegas. Adelia berdiri refleks. "Oh, selamat malam. Maaf, kami hampir tutup. Tapi kalau mau pesan sesuatu, masih bisa." Ia tersenyum sedikit. "Saya nggak keberatan menunggu. Tapi, saya datang bukan untuk pesan minuman." Adelia langsung bingung. "Lalu, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu melihat sekeliling kafe, kursi-kursi lucu, lukisan pastel, lampu gantung bentuk hati, seolah mempelajari tiap detailnya. "Nama saya Darren Angkasa," katanya. "Saya pemilik perusahaan pemasaran kuliner Flavor Path Agency." Adelia mengerjak. Perusahaan pemasaran?" Darren menautkan jemari, menatapnya dengan minat yang sulit dibaca. "Saya lihat postingan viral tadi. Kafe ini punya konsep unik. Desainnya konsisten, makanannya lucu, dan ambience-nya beda dari tempat lain. Potensi brandnya besar sekali."
Adelia terdiam. Kata Brand saja sudah membuatnya gugup. Maaf, saya cuma pemilik kafe kecil, Pak. Saya belum kepikiran sejauh itu. Darren menaikkan satu alis. Itu masalahnya. Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Nada suaranya tidak merendahkan, tapi cukup kuat hingga Adelia merasa jantungnya tersentak sedikit. Ia membuka sebuah tablet dan menunjukkan slide cepat, prediksi pertumbuhan, potensi engagement, strategi marketing. Kafe ini bisa berkembang pesat dalam 3 bulan. Tapi kamu butuh bantuan profesional. Adelia menelan ludah. Kenapa? Anda ingin membantu saya? Darren tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Tidak sepenuhnya ramah, tapi penuh ketertarikan. Karena kafe ini punya sesuatu yang jarang saya lihat, kejujuran. Dan kamu punya sentuhan personal yang tidak bisa dipalsukan. Adelia memalingkan wajah, pipinya memanas mendadak. Setelah beberapa detik sunyi, Darren menutup tabletnya. Pikirkan tawaran saya. Saya akan kembali besok untuk jawabannya. Ia melangkah pergi, namun sebelum keluar, ia menambahkan. Dan Adelia, jangan biarkan kafe ini hanya menjadi game kecil. Biarkan ia bersinar. Ting! Bel pintu berbunyi lagi, menandai kepergiannya. Adelia berdiri sendiri di ruangan hangat itu, memegang cangkir yang uapnya sudah hampir hilang. Ia melihat sekeliling, donat beruang, minuman kelinci, dekorasi pastel, semua itu adalah dunia kecilnya. Dunia yang mungkin akan berubah. Ia menarik napas panjang. Apa aku siap untuk sesuatu yang lebih besar? Jawaban yang sulit. Pagi berikutnya, Adelia Shasa datang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di meja bar dengan secangkir kopi yang sudah dingin karena dari tadi tak disentuh. Sejak Darren datang malam itu, kepalanya penuh pertanyaan yang tidak berhenti berputar. Apa aku siap kerja sama orang asing? Apa kafenya bakal berubah jadi bukan diriku lagi? Atau, ini justru kesempatan yang gak datang 2 kali? Ia memandangi rak kue yang baru ia isi ulang, beruang gula, puding anjing, tart kucing tidur. Ini semua adalah bagian dari dirinya. Mengizinkan orang lain terlibat berarti membuka pintu yang selama ini ia jaga rapat. Bel pintu berbunyi pelan. Ting! Darren muncul, tepat waktu seperti seseorang yang hidupnya diatur dengan presisi. Pagi, Adelia. Pagi, Adelia menjawab, suaranya sedikit gugup. Darren duduk tanpa banyak basa-basi. Jadi, apa jawabanmu? Adelia menghela napas dan memberanikan diri. Aku takut, katanya jujur. Darren tidak kaget. Ia hanya menatap dengan tenang, seolah sudah menduga. Takut itu normal. Tapi ketakutan tidak selalu berarti kamu harus berhenti. Aku cuma nggak mau kafe ini kehilangan jati diri, lanjut Adelia. Aku nggak mau semuanya jadi terlalu komersial atau berubah jadi sesuatu yang bukan Sweetling Corner. Darren mencondongkan tubuh sedikit. Kalau aku ingin mengubah konsep dasar kafe ini, sudah dari kemarin aku bilang. Tapi yang membuat tempat ini punya daya tarik adalah kamu. Bukan aku. Aku hanya membantu memperbesar apa yang sudah kamu buat. Adelia terdiam. Kata-katanya terasa tulus, meski disampaikan dengan dingin dan rapi. Kamu tetap punya kendali penuh, tambah Darren. Aku hanya bantu strategi dan promosi. Semua kreatif, makanan, konsep visual, tetap punyamu. Adelia memandang tangannya sendiri. Jantungnya berdebar,
Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa lebih berani daripada takut. Akhirnya ia berkata pelan, tapi tegas. "Baik, aku mau coba." Darren tersenyum tipis, kali ini lebih hangat dari sebelumnya. Langkah yang tepat. Ia berdiri. "Kita mulai pelan. Hari ini aku akan kirim tim untuk foto produk dan suasana kafe. Setelah itu, kita rancang kampanye kecil." Adelia mengangguk, meski masih canggung. "Baik." Sebelum pergi, Darren menatap kafe itu sekali lagi. Sweetling Corner akan berkembang, Adelia. Tapi jangan lupa satu hal. Apa? Ini tetap rumahmu. Bel pintu berbunyi lagi, ting. Dan Darren pergi seperti angin yang membawa perubahan. Adelia berdiri di tengah kafe sambil memegang apron. Untuk pertama kalinya, ia tak hanya merasa pemilik kafe kecil. Ia merasa seperti seseorang yang sedang memulai sesuatu yang besar. Tim baru, masalah baru. Keesokan harinya, Adelia Shasa benar-benar merasakan perubahan yang Darren maksud. Belum jam 10 pagi, 3 orang sudah berdiri di depan pintu kafe. "Selamat pagi, Mbak Adelia. Kami dari tim Darren, Favor Park Agency," kata seorang cewek berponi, membawa kamera besar. "Nama aku Mira, fotografer." 2 lainnya ikut menyapa. Rafa, ahli visual branding. Gilang, editor dan penata cahaya. Adelia mengangguk canggung. "Oh, iya, silakan masuk." Mereka langsung bekerja dengan cepat, menata meja, menyiapkan lighting, memotret donat beruang dari berbagai sudut, menaruh minuman kelinci di dekat jendela supaya cahaya bagus. Kafe yang biasanya tenang kini berubah seperti studio. Adelia hanya bisa berdiri di dekat meja bar, merasa sedikit kewalahan. "Ini serius banget, ya?" gumamnya. Mira tertawa ringan. "Ya iyalah. Konsep cute kayak gini tuh emas. Tinggal dibungkus bagus, pasti meledak." Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Saat Rafa mencoba menata ulang salah satu rak display supaya lebih komersial, ia mengambil beberapa dekorasi pastel dan memindahkannya tanpa tanya. Adelia langsung kaku. "Itu, jangan diubah terlalu banyak," katanya pelan. Rafa berhenti. Oh, tapi lebih bagus kalau posisi ini. Sweetling Corner punya konsep sendiri," potong Adelia, tetap sopan, tapi jelas. Mira dan Gilang saling pandang sebentar. Mira tersenyum menenangkan. "Kami ngerti, kok. Tenang. Kamu tetap bosnya." Tapi Rafa, yang jelas tipe perfeksionis, tak suka dibatasi. Ia mendecak pelan. "Ya udah, cuma mau bantu." Adelia menahan napas. Baru bab awal kerjasama, sudah ada gesekan kecil. Ia mulai merasakan cemas, kalau begini saja sudah membuatnya tidak nyaman, bagaimana dengan proyek besar nanti? Beberapa jam berlalu. Foto-foto akhirnya selesai. Suasana sedikit mencair. Saat tim hendak pulang, pintu terbuka lagi, dan Darren muncul. "Bagaimana hasilnya?" tanyanya langsung. Mira menunjukkan beberapa foto di kameranya. Darren melihat sekilas, lalu mengangguk puas. "Bagus. Konsepnya tetap manis, dan visualnya kuat." Ia menoleh ke Adelia. "Kamu oke?" Adelia hampir bilang tidak, tapi ia menahan diri. Ia harus belajar. Ia harus berkembang. "Aku masih menyesuaikan. Tapi oke." Darren menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya.
Kamu boleh protes kalau ada yang membuatmu tidak nyaman. Kamu pemiliknya. Adelia mengangguk kecil. Saat tim pergi, Darren berkata sebelum keluar. Besok kita mulai unggah konten. Bersiaplah. Sweetling Corner akan mulai dikenal. Ketika pintu menutup, Adelia berdiri di tengah kafe, lelah, tegang, tapi juga bersemangat. Perubahan memang datang cepat. Dan ia sadar, ia harus belajar kuat menghadapi semuanya. Sweetling mulai ramai. Sejak foto-foto dari tim Darren diunggah, Sweetling Corner berubah drastis. Baru buka sejam, antrean sudah mencapai luar pintu. Suara kamera, tawa, dan pesanan berdatangan tanpa henti. Adelia sibuk menyiapkan minuman kelinci dan puding anjing, tangannya hampir nggak berhenti bergerak. Meski capek, ia juga senang melihat orang-orang tersenyum. Namun, ada hal yang mengganjal. Beberapa pelanggan mulai memesan hanya untuk foto, lalu meninggalkan makanan hampir utuh. Ada yang bahkan minta minuman yang paling viral aja, yang lucu banget, tanpa benar-benar tertarik rasa. Adelia merasa sedikit sedih melihat donat beruang yang ia buat dengan hati-hati, ditinggalkan di meja begitu saja. Di tengah keributan itu, Darren muncul. Bagaimana? Tanyanya. Ramai, jawab Adelia, sedikit tersenyum. Tapi, beda rasanya. Banyak yang cuma datang buat foto. Darren menatapnya tenang. Itu fase awal. Viral selalu begitu. Tapi nanti, orang yang benar-benar suka rasa akan tetap datang. Adelia mengangguk, meski tidak sepenuhnya tenang. Baru saja Darren hendak pergi, ia menambahkan, nanti malam kita bahas langkah berikutnya. Jangan pulang dulu. Adelia terdiam. Ada masalah? Darren mengangguk kecil. Ada satu hal yang harus kamu lihat. Nada suaranya membuat jantung Adelia menegang. Perasaan tak enak itu mulai muncul. Sesuatu akan berubah lagi. Masalah pertama yang nyata. Malam itu, setelah kafe tutup, Adelia Shasa duduk bersama Darren di salah satu meja dekat jendela. Lampu-lampu pastel sudah diredupkan, membuat suasana lebih serius dari biasanya. Apa yang harus aku lihat? Tanya Adelia. Darren meletakkan tablet di meja. Satu video terbuka di layar. Seseorang, akun anonim, memposting review negatif tentang Sweetling Corner. Isi videonya mengklaim minuman cute cuma gimmick, menuduh harga kafe terlalu mahal, bahkan mengatakan rasa makanan standar banget. Padahal jelas itu bohong. Tapi komentarnya sudah ribuan. Adelia menegang. Ini, dari mana? Kenapa dia ngomong kayak gitu? Ada yang iri, jawab Darren singkat. Viral membuat musuh baru. Adelia menggigit bibirnya. Ini pertama kalinya ia merasakan sisi gelap popularitas. Ia takut. Takut pelanggan percaya. Takut kafenya runtuh sebelum benar-benar kokoh. Terus, kita harus gimana? Darren menatapnya. Tenang. Jangan balas. Jangan marah. Kita buktikan dengan kualitas. Adelia menghela napas pelan, berusaha tenang. Tapi sebelum mereka melanjutkan pembicaraan, bel pintu mendadak berbunyi. Ting! Seseorang masuk. Seorang cewek muda, memeluk tas kamera, wajahnya marah. Dan Adelia mengenalinya. Itu Mira, fotografer dari tim Darren. Wajahnya tegang, suaranya bergetar. Mas Darren, kita punya masalah besar.
Review itu sepertinya bukan sekadar orang iri. Darren menyipitkan mata. Maksudmu? Mira menelan ludah. Aku menemukan info kalau si pembuat video itu punya hubungan dengan salah satu kafe pesaing. Dia sengaja menjatuhkan Sweetling. Adelia merasa darahnya turun. Persaingan sudah dimulai. Dan ini bukan persaingan lucu seperti bentuk makanan di kafenya. Ketenangan yang pecah lagi. Sejak pagi, Sweetling Corner ramai, tapi suasananya beda. Beberapa pelanggan datang dengan raut ragu. Apa benar rasanya biasa? Gue lihat review jelek kemarin. Perkataan itu bikin dada Adelia nyeri, tapi ia tetap tersenyum sambil membuat minuman kelinci. Di sela ramainya kafe, Darren datang dan menunjukkan ponselnya. Tenang. Lihat ini. Sebuah akun kuliner besar memposting video positif. Lucu, enak, dan wangi. Sweetling Corner bukan gimmick. Video itu mulai naik dan komentar positif berdatangan. Adelia sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak lama. Bel pintu terbuka keras. Ting. Seorang cowok masuk sambil merekam pakai ponsel. Hei, gue mau buktiin kalau kafe ini cuma viral doang. Nih, gue rekrut ya. Adelia kaget. Mas, jangan rekam tanpa izin. Cowok itu makin semangat, mendekat ke meja sambil ngomel. Sebelum suasana makin kacau, Darren muncul di depan cowok itu. Suaranya datar tapi tajam. Kalau mau review, silakan. Tapi jangan ganggu. Kalau tidak, saya panggil keamanan. Cowok itu langsung ciut, menurunkan ponsel. Ya udah, gue pergi. Ia keluar dengan kesal. Adelia menghela napas panjang. Kenapa jadi begini, ya? Aku cuma bikin makanan lucu. Darren menatapnya serius. Kamu naik. Dan ketika sesuatu naik, selalu ada yang ingin merusak. Adelia menggenggam apronnya, berusaha kuat. Hari itu ia benar-benar sadar. Kafenya bukan sekadar tempat cute lagi. Ini sudah jadi target. Titik lelah Adelia. Hari itu Sweetling Corner kembali penuh, tapi Adelia justru merasa kosong. Seharian ia membuat minuman lucu, melayani pelanggan, dan tersenyum meski kepalanya berat. Di dapur kecil belakang, ia bersandar pada meja stainless, memijit pelipis. Kenapa rasanya makin berat, ya? Pintu dapur terbuka sedikit. Mira mengintip. Mbak Adelia, kamu oke? Kamu kelihatan pucat. Aku cuma capek, jawab Adelia pelan. Mira masuk dan menurunkan suara. Mas Darren keras ya, kalau soal kerja, aku juga sering keteteran. Adelia tersenyum tipis. Dia cuma terlalu serius. Aku belum terbiasa. Mira menepuk bahunya. Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Jangan dipendam. Saat mereka keluar, Adelia melihat sesuatu. Dua pelanggan sedang memotret donat beruang yang ia buat pagi-pagi. Setelah foto, mereka langsung pergi dan meninggalkan donat itu utuh. Adelia menatapnya lama. Kenapa? Rasanya sakit banget lihat itu. Itu bukan sekadar kue lucu. Itu waktu, tenaga, hatinya. Sore itu, setelah kafe sedikit sepi, Darren datang membawa rencana baru. Kita harus tambah menu viral, bentuk karakter baru, dan mungkin tema limited edition. Adelia akhirnya bicara jujur. Darren, boleh nggak kita pelan dulu?
Aku kewalahan. Darren terdiam. Kalau kita pelan, momentum hilang. Kamu nggak mau usaha ini berhenti di tengah jalan, kan? Adelia menunduk. Kata-katanya benar, tapi menusuk. Aku cuma takut kehilangan diri sendiri. Darren memandangnya beberapa detik sebelum berkata, "Kamu harus kuat, Adelia. Tempat ini tumbuh cepat. Kamu harus bisa mengimbangi." Lalu ia pergi. Adelia berdiri sendiri di tengah kafe pastel yang seharusnya hangat. Bukan muram, bukan sedih, tapi berat. Di luar jendela, langit mulai gelap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kalau semua ini terlalu cepat, apa aku bisa tetap jadi diriku? Sweetling tetap miliknya. Malam itu, setelah kafe tutup, Adelia Shasa duduk sendirian di salah satu meja. Lampu pastel menyala lembut, tapi hatinya masih terasa berat sejak percakapan tadi. Ia memandang kursi-kursi lucu, rak beruang gula, dan dinding warna lembut. Tempat ini adalah mimpinya. Tapi akhir-akhir ini, ia merasa seperti hanya mengikuti arus. Ia menatap kedua tangannya. Kalau aku nggak jaga tempat ini, siapa lagi? Pintu samping terbuka. Darren masuk, tapi kali ini wajahnya tidak sekeras biasanya. "Adelia," katanya pelan, "aku tadi kepikiran." Adelia menoleh. "Tentang apa?" "Tentang kamu yang bilang kewalahan." Ia menghela napas. "Aku terbiasa kerja cepat dan agresif. Tapi aku lupa, ini bisnismu. Bukan perusahaan besar. Aku terlalu menekan." Adelia sedikit kaget mendengarnya. Darren jarang mengakui kesalahan. "Aku nggak mau kamu kehilangan diri sendiri," lanjut Darren. "Kalau kamu tumbang, Sweetling juga tumbang." Adelia menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Aku cuma mau semuanya tetap terasa hangat. Bukan cuma viral." Darren tersenyum tipis. "Kita seimbangkan. Ramai boleh, tapi identitas kafe tetap nomor satu." Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Adelia merasa lega. Mereka duduk sebentar, membahas rencana baru yang lebih tenang. Menu Q tetap ada, tapi tanpa memaksa. Tidak semua harus viral. Tidak semua harus cepat. Saat Darren pamit, ia berkata, "Kalau kamu butuh jeda, bilang. Aku ada di pihakmu." Setelah pintu tertutup, Adelia berdiri dan melihat seluruh kafe. Ia mengambil satu donat beruang, menaruhnya di piring kecil, lalu mematikan lampu satu persatu. Sebelum keluar, ia menepuk apronnya dan tersenyum kecil. "Sweetling Corner tetap milikku." Hari itu, Adelia belajar. Ramainya dunia luar tidak boleh membuatnya kehilangan hatinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak viral, ia merasa siap menghadapi hari esok.